wabarakatuh. Saya Mega Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2231297070306, merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2022. Akan menyajikan video uji kinerja saya di SMP Negeri 3 1 Atap Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Oktober 2022 pada materi Sistem Pencernaan Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Banjir? Banjir. Soalnya banjir tak? Ayo, Kak, namanya Ibu kan ada di sini. Iya, Bu. Ya. Ibu absen. Oke. Siapa yang nggak datang? Rita Susanda, Rita Susanda, Hasan, Hussein, terus Jennifer, Novita, Indah. Dan pemimpin doa siapa? Ayo pimpin doa, ayo. Selamat pagi semuanya. Kalian pada sampai mana? Terakhir? Ingat. Ya, hari ini kita masuk sistem pencernaan manusia. Pernah nggak ini waktu masih kecil kita ditakut-takuti makan jambu giginya jelas? Ya, terus iya benar. Tumbuh nanti pohon atau makan jeruk. Yang biasa ketelan gigi kan jambu busuk itu ya. Jeruk. Terus dibilang, nanti kalian di dalam perutnya tumbuh loh.
menyajikan hasil penyelidikan. Nanti kan ada LKPD-nya yang sudah dikasih. Bagian terakhir menyajikan hasil, artinya menyajikan hasil ke depan. Dibacakanlah hasil kerja diskusi kelompoknya. Itu yang terakhir. Oke? Kemudian gimana ya proses pembelajaran hari ini? Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan metode diskusi dalam kelompok. Kelompoknya sudah dibagi, nanti kalian berdiskusi. Yang kedua, kalian buat rumusan masalahnya. Masalahnya di sini apa? Yang ketiga, kalian melakukan penyelidikan dengan bimbingan ibu menggunakan LKPD yang sudah diberikan. Yang terakhir, setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil penyelidikan di depan kelas. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi pembelajaran ini supaya kalian apa? Anak-anak ibu ini setelah belajar sistem pencernaan manusia, mengetahui fungsi setiap organnya, kemudian nanti bisa tahu kan organ ini bisa sakit kan? Kalau kita pelajari, kita udah paham organ kita tahu nanti penyakit-penyakit yang ada di tubuh. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah bisa menerapkan, oh kalau aku misalnya nggak makan naik asam lambung jadi sakit. Misalnya di mulut itu biasanya penyakit apa yang sering muncul? Sariawan. Kalau kita kurang vitamin apa? Vitamin C, kurang air, kurang minum. Jadi setelah pembelajaran ini supaya kalian termotivasi, oh aku mau belajar sistem pencernaan biar bisa merawat sistem pencernaan. Oke? Coba perhatikan. Ini kemarin yang mengisi. Ya. Dan semalam kan aku kasih link untuk pretest. Udah? Yang mengisi pretest itu ibu apa semua? Oke? Nilainya rata-rata belum tuntas. Jadi setelah pembelajaran ini mudah-mudahan kalau ibu kasih proses tuntas ya. Oke? Ini nilai pretestnya. Ada yang proses keluar dulu. Nilai pretestnya. Proyek ini dapat terpilih dan tertulis bukan menjadi kebutuhan destinasi atau mereka kebutuhan alat ini ya, tapi untuk mereka sebenarnya berapa lama sih kita bisa bertahan sama-sama? Walaupun jawabannya tidak berat badan, kondisi fisik dan juga manusia juga bisa menggambarkan selama 30 derajat. Tapi sebenarnya seberapa penting dan apa yang terjadi sekarang kita kalau menggunakan kita ada mobil begitu berbensin dan disetel. Nah, karena inilah yang jadi energi yang digunakan tapi ini setelah dan terlalu apa satu apa hewan yang dimakan juga oleh manusia. Habis dimasak, punya secara satu khusus untuk perawatan visi perawatan menjadi kesehatan bertahan. Nah, jika ada makanan kurang dari instansi yang diberikan, akibatnya perlu takut gigi, lemes, sampai pusing. Jika ada makanan yang masuk, kemudian mulai membakar lemak untuk dijadikan energi atau bahasa kerennya ketogenesis. Tapi sampai sini tubuh kita masih aman. Karena dibanding pakai gula menjadi tenaga, tubuh kita bukan lemak sebagai bahan bertanya. Lalu pertanyaannya, jika lemaknya habis, apa yang terjadi? Oke, setelah 3 hari awal tubuh kita dikatakan bila tubuh kita pun mulai makan sendiri. Sudah tetap hidup, tubuh mengambil energi dari otot dan dari ada yang tubuh kita sebagai terus. Nah, apabila kita tidak mengkonsumsi makanan dan waktu kita akan masuk lemak, kita akan depresi, organ-organ akan rusak dan akhirnya sangat jadi kalau matahari terasa, matahari itu dulu. Masalah udah makan sampai waktu yang sangat-sangat lama, kita masih kuat bertahan. Kadang-kadang belajar, seperti biasa. Terima kasih.
Jadi berarti rumusan masalahnya di sini kalian ingin mengetahui bagaimana proses pencernaan pada tubuh manusia. Selanjutnya kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Tinggal di ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Lihat aja LKPD-nya sudah Ibu bagikan masing-masing kelompok 1 LKPD. Kemudian silakan buka buku dan smartphone-nya. Tapi berbeda-beda ada beberapa kali. Kalian pakai selesai pakainya itu pakai. Ya, boleh ya. Udah silakan buka LKPD-nya masing-masing. Lihat, yang halaman ketiga itu berilah keterangan nama organ pada gambar dan tuliskan proses pencernaan yang terjadi pada organ tersebut. Ini lihat, kan gambar. Ini gambar apa yang pertama? Tulis. Yang kedua ini apa? Tulis. Yang ketiga apa ini? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Oke, silakan tulis. Baru yang disunatnya ini proses dimulai gimana? Di kotak segala. Pada mulut terjadi proses pencernaan apa? Kalau di mulut kan makanan ini yang pertama kali dimasukkan di mulut kan? Hai teman-teman, kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti penjelasannya nyambung ya, Biko? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Ih. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau
amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau detak empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu, detak empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulas? Itu disebabkan oleh apa ya, Ibu? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, untuk proses pencernaan dari tubuh kita. Iya, Boy. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Ibu. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke, kalian dengar program tadi bahwa di mulut tadi katanya terjadi proses pencernaan apa?
dan dibeli. Sempurna makanan adalah proses pembuatan makanan dari besar atau akan menjadi bentuk yang halus. Pencernaan sendiri adalah proses pembuatan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan fermentasi. Oke. Demikianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada nomor 3. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu kasih aplaus semua. Tapi ada yang paling baik. Dari yang semua terbaik, ada yang paling baik. Oke, kelompok terbaik mulai dari mengerjakan tugas kerjasama sampai penampilan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 kerjanya dia selesai. Kalian Kami kan semua baik, semua bagus, semua pekerjaannya baik dan bagus. Makanya kalian kan semua dikasih tangan tapi kelompok 4 ya paling baik. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Kan ada itu yang terakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba kelompok 4. Oke, stop. Kesimpulan kedua silakan kelompok 3. Oke, kesimpulan ketiga silakan. Kesimpulan ketiga itu kelompok 2. Kesimpulan ketiga. Proses pencernaan makanan. Yang ketiga. Oke, yang keempat dan 5 silakan kelompok 1 kan? adalah proses pembuatan makanan dari bentuk besar atau makanan yang jadi bentuk pencernaan sendiri adalah proses pembuatan makanan dari bentuk yang optis menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan Oke, jadi proses pencernaan itu adalah proses pencernaan adalah ya benar. Kesimpulan yang pertama, proses pencernaan adalah proses pencernaan makanan di dalam tubuh untuk menyerap sari-sari makanan yang dilakukan oleh organ pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, proses pencernaan terjadi secara dua, mekanik dan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik itu menghancurkan dengan organ, kerja organ. Kalau kimiawi menghancurkan dengan bantuan enzim. Sampai sini paham? Paham. Kira-kira tadi tujuan pembelajarannya tercapai nggak tujuan pembelajaran hari ini? Semua sudah tahu apa itu proses pencernaan, apa saja organnya, apa saja fungsinya, dan sudah tampil juga ke depan untuk mempresentasikan hasil penyelidikan. Kira-kira ibu tanya apa manfaat pembelajaran hari ini? Dapat manfaat nggak? Dapat. Senang nggak? Apa manfaat yang kalian peroleh pembelajaran hari ini? mengetahui bagaimana Proses makanan itu.
Bu, saya masih ikut grup nama, Bu. Yang tidak bawa handphone atau yang dia di grup itu kemarin nggak ada, kalau kawannya yang punya kontaknya kirim linknya. Kita mengisi pretest kontak kan pakai buka sudah kirim. Siapa yang ada di grup, tolong kirimkan ke Aris, Adi, kamu ada juga Aris. Tolong kirimkan. Itu namanya pretest, kan salah-salah. Kalau proses ini kan kita paham. Pasti insya Allah nilainya tinggi, nilainya benar. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Silahkan isi pretest, kerjakan tugas, kerjakan tugas, dan jangan lupa baca buku untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Apa Bu? Oke. Oke, selanjutnya silakan pimpin doa. Memulai pelajaran doa. Selesai pembelajaran kita akhiri juga dengan doa. Ibu aja yang pimpin ya. Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih apresiasinya, semangatnya semuanya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa kerjakan tugas, jangan lupa membaca. Oke, terima